lagi di Gym Voice Podcast Muda-Mudi Kristen. Di sini gue akan menjadi host tentang pembahasan pacaran beda agama. Nah, kali ini gue nggak sendirian karena di sini ada narasumber yang pastinya kalian akan dapat wawasan dan juga banyak banget pelajaran yang akan kalian dapatkan. Nah, kita langsung saja perkenalkan Pendeta Don Free. Selamat datang, Kak. Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama Pendeta Don Free Poli, pelayanan di Jonggol, Citra Geraha Prima. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Akhirnya kita kesampaian juga ya, Kak, hadir di sini, dan kiranya pembahasan kita kali ini bisa memberkati teman-teman kita yang ada di rumah. Amin. Amin. Nah, pertama-tama nih, aku langsung masuk ke topik ya. Oke. Aku mau tanya, salah nggak sih kita kalau punya teman dekat yang beda keyakinan gitu, Kak? Kalau bilang salah atau tidak salah, yang pasti menurut pandangan iman Kristen memang tidak bisa. Kalau mungkin cuma sekedar teman bisa ya. Teman. Tapi kalau sudah menjalin satu hubungan yang lebih serius lagi itu kalau bilang salah, Alkitab juga bilang nggak boleh. Ya kadang kan aku juga kan masih muda dan aku ngerti banget kalau seandainya kayak aku punya teman perempuan dan kalau kita dekat pasti itu nggak cuma dekat, pasti ada perasaan, entah itu perasaan kayak suka atau kayak ada rasa nyaman gitu kan. Nah, pasti di setiap teman tuh pasti ada aja perasaan di salah satu dari kita gitu. Apalagi yang beda iman ini, yang kebanyakan dari kita kan di sini minoritas. Jadi teman-teman kita berbeda keyakinan. Nah, itu yang jadi kendala kayak kita boleh nggak sih dekat sama mereka gitu. Takutnya dari sana kita malah jadi keterusan, jadi kayak punya hubungan spesial. Biasanya memang berawal dari teman dulu ya. Iya, teman dulu. Teman dekat. Saya kok rasa nyaman ya nyaman. berteman dengan misalnya si A yang tentu berbeda keyakinan dengan kita. Kalau bergaul bisa saja ya, kita punya teman yang beda agama, sah-sah saja, tidak masalah. Tetapi hati-hati kadangkala dari satu hubungan itu yang dimulai mungkin enak ya, nyaman kalau saya dekat, saya berteman dengan dia. Makanya jadi warning buat kita, hati-hati karena jangan sampai dari kedekatan itu akan menciptakan satu hubungan yang lebih serius lagi. Nggak masalah sebenarnya untuk berteman dengan siapa saja, itu tidak masalah ya, karena memang kita masih hidup di tengah dunia seperti ini loh. Anak-anak muda kita, komunitas kita bukan cuma seputaran kita kan. Kita di lingkungan kita, keaktifan kita sehari-hari, kadangkala kita dipertemukan dengan teman-teman yang berbeda dengan kita. Apalagi di sekolah kan. Ya betul sekali. Makanya itu ya kita perlu memang membekali hidup kita, harus kuat, harus ada punya firman Tuhan kita. Gitu. Paling penting sih firman Tuhan. Iya betul. Jadi kalau untuk bergaul itu ya namanya kita manusia harus bergaul, memang jangan cuma diam di rumah menyendiri, kita harus bergaul. Cuman hati-hati karena memang banyak kali dalam keadaan kita tidak waspada, tidak kuat, maka pergaulan kadang-kala menyeret kita untuk jauh dari Tuhan gitu. Kebanyakan juga kayak gitu sih, kayak teman-teman dan kayak aku juga ngalamin kalau udah main sama teman tuh kayak lupa gitu, jadi lupa waktu. Pertama lupa waktu, dan juga kayak yang teman-teman lagi ngelakuin jadi ikut di sana. Nah, ya bener sih yang Kak Danfri bilang, jadi keseret ke mereka. Yang awalnya kita rajin, jadinya kita nggak rajin, jadi ikut-ikut mereka. Makanya penting komunitas kita, anak muda dalam Tuhan punya komunitas, harus dibangun satu komunitas di mana kita nih anak muda merasa nyaman dengan komunitas itu. Kenapa banyak kali kita terjebak dalam satu situasi yang kadang-kala kita sulit untuk keluar? Karena misalnya nih kita komunitas anak-anak muda dalam Tuhan, ketika ada anak muda yang datang gabung, kita apabila tidak kita mengayomi, kita tidak rangkul, dia tidak mendapatkan sesuatu yang mungkin dia mau cari nih, ada kenyamanan dalam komunitas ini. Maka kalau tidak dapat dalam satu komunitas itu, dia akan cari ke tempat yang lain. Kadang-kala faktor itu mempengaruhi juga. Makanya komunitas kita anak muda sebisa mungkin setiap kita pun merasa nyaman dengan komunitas itu. Karena setiap kita pasti kan punya persoalan, punya tantangan ya, belum pribadi ataupun dalam keluarga. Mungkin karena dari kita pengen cari suasana gitu kan, suasana kayak kita di sana diterima gitu kan. Merasa diterima ya. Jadi merasa nyaman gitu. Makanya tantangan kita, khususnya kita anak muda dalam Tuhan, ketika ada satu komunitas yang dibangun, dibuat sebisa mungkin untuk siapapun ketika ada yang datang gabung merasa nyaman dengan komunitas itu, sehingga dia mendapat jawaban dari komunitas itu.
sedikit akan membatasi untuk kita menjalin satu hubungan dengan orang lain yang tentu berbeda keyakinan dengan kita. Karena memang itu harus kita mengerti dalam hidup. Dan aku mau tanya lagi nih tentang pacaran Ini beda. bebas, bebas. Sama ini Kak, kenapa pacaran beda agama ini selalu diperdebatkan menurut dari iman Kristen sendiri dan dari sosial budaya kita? Dari dulu memang menjadi perdebatan soal yang namanya hubungan yang berbeda keyakinan. Apalagi menurut pandangan iman Kristen. Ya. Karena memang dari firman Allah di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16, di situ jelas, saya akan baca ya. Ini juga menjadi jawaban ya. Kenapa? Dari dulu kenapa kok jadi perdebatan soal hubungan yang beda agama? Beda agama. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14, firman Tuhan belum bilang begini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi begini, dalam hubungan beda keyakinan, firman Allah menggambarkan seperti pasangan yang tidak seimbang. Misalnya nih, Kevin ya. Kevin menjalin satu hubungan yang serius dengan berbeda keyakinan dengan Kevin. Pandangan firman Tuhan itu pasangan yang tidak seimbang. Bukan hanya tidak seimbang, dalam ayat 14 bilang bahwa terang dan gelap. Iya, terang dan gelap. Kenapa kita yang terang itu tentunya menuju kepada kita sebagai anak Tuhan, orang percaya. Kenapa kita dikatakan terang? Karena tentu Kristus itu, Yesus itu adalah milik kita. Maka kita menjadi terang, gitu ya. Kita yang terang itu tidak bisa, karena memang firman Tuhan bilang nggak bisa. Dia tidak bisa, terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Gitu. Jadi memang kenapa diperdebatkan dari dulu, bahkan seterusnya. Karena memang firman Allah sebenarnya menjadi teladan, bahkan menjadi satu kebenaran yang harus kita hidupi. Ya, bahwa kita sebagai anak-anak terang tidak akan bisa bersatu dengan yang namanya gelap. Betul. Berarti harus firman Tuhan ini jadi tolak ukur kita ya. Betul. Firman itu harus jadi dasar dalam kehidupan kita. Dalam setiap perkataan bahkan perbuatan kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Itu. Makanya ketika pertanyaan tadi bilang kenapa ini bahkan dari dulu ya jadi perdebatan, karena memang kenapa? Saya coba renungkan begini. Kenapa sampai ada firman mengingatkan, menjadi warning bagi kita? Apalagi kita hidup di masa seperti ini ya. Memang sebisa mungkin kita harus bergaul dengan siapa saja. Tapi kalau untuk menuju kepada satu keseriusan, harus diperhadapkan dengan kebenaran. Kebenaran bilang nggak boleh. Kita harus perhatikan firman Tuhan ini. Gitu. Jadi memang kita anak Tuhan bersyukur kita ada firman yang menuntun hidup kita. Ada contoh lagi. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, salah satu hal yang membuat sakit hati Tuhan terhadap manusia adalah ketika manusia pada zaman kitab Kejadian catat, ketika anak-anak Allah mulai menjalin hubungan dengan anak-anak manusia. Siapa itu anak manusia? Artinya di luar anak Tuhan gitu loh. Jelas sekali loh di dalam kitab Kejadian. Tuhan sakit hati. Kenapa? Kok ada anak-anak Tuhan ketika mereka melihat kok anak-anak manusia cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kan kadang-kadang seperti itu ya. Kesan pertama dari apa? Dari wajah. Mungkin selain sudah ganteng, sudah cantik, nyaman lagi orangnya ya. Jadi perasaan ini terbawa sampai mengingat satu hubungan. Tapi ternyata dari dulu pun firman Tuhan sudah mengingat peristiwa dalam kitab Kejadian itu membuat Tuhan marah. Sehingga kan muncul keinginan Tuhan untuk membinasakan manusia. Lewat apa? Nuh. Gitu, makanya memang dari dulu sudah menjadi warning bagi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa bersatu dengan gelap gitu. Soalnya juga ada kan banyak beberapa teman juga yang mungkin dekat atau pacaran mungkin juga menjalin hubungan dan dia bilangnya sih ya kan cuma teman gitu. Apalagi yang udah pacaran
kan baru pacaran kata dia gitu bilangnya. Jadi kayak perdebatan aku sama dia kayak ya udah cuma temenan doang kok, nggak bakalan sampai ke pacaran. Nah kalau udah pas pacaran cuma pacaran doang kok, nggak bakalan kayak gini. Nah terus dia bilang lagi pasti aku bisa tarik dia gitu. Aku bisa tarik dia kalaupun ikut. nanti sudah pacaran. Iya gitu. Jadi Serius. dia pengennya yang si pacar yang berbeda keyakinan ini Ikut ke dia. Kadang-kadang begini loh, dari suasana nyaman, merasa enak mungkin komunikasi, awalnya belum ada keseriusan ya, jadi satu hubungan, belum pacaran lah. Awalnya nyaman, enak nih, kok ketika dengan dia enak. Maka saya bilang tadi, penting kita membangun satu komunitas anak-anak Tuhan. Ketika ada teman-teman yang datang ikut komunitas ini merasa nyaman, merasa diterima, merasa diayomi gitu. Nah, kenapa? Karena kalau tidak dapat dalam komunitas itu dia akan cari. Ketika ketemu dalam pergaulannya, ada seorang nih, sudah misalnya cowok nih, sudah cantik orangnya, ketika saya punya masalah enak deh, walaupun dia cuma diajak curhat, walaupun dia cuma diam-diam aja tapi menjadi pendengar yang baik. Karena salah satu tipu daya iblis membuat perasaan kita merasa enak dengan mereka, dengan pribadi itu, tapi lambat laun akan menjebak kita. Mungkin saya pasti bisa menarik dia kok. Emang bisa menjamin seperti itu? Belum tentu. Soalnya aku sendiri kayak kalau ya namanya kan kalau istilah dari anak-anak muda zaman sekarang gitu, bucin namanya kan. Iya bucin. Jadi kalau seandainya udah kayak pacaran tuh kayak lupa segalanya. Iya lupa segalanya, kayak ada istilah zaman dulu kan, dunia milik bersama jadinya. Yang lain pada kontrak. Itu sih. Jadi kayak udah nyaman sama dia, pengennya sama dia terus gitu, apapun yang dia mau kita kasih gitu kan. Mungkin dari banyak teman-temannya kayak gitu yang jadi perdebatan. Makanya sekali lagi komunitas itu penting supaya ketika ada anak-anak muda yang belum paham soal begini, dia dapat jawaban di situ. Ternyata ada firman Allah yang mengajarkan saya, bolehlah berteman dengan siapa saja, tapi kalau untuk mengikat satu hubungan sebisa mungkin bersama anak Tuhan. Masih banyak kok di kalangan anak-anak muda dalam Tuhan itu banyak sekali. Salah satunya. Iya banyak. Salah satu kamu kan Kevin gitu. Masih banyak, cuman makanya itu memang sih kita perlu tantangan bagi kita yang sudah memahami. Kita doakan teman-teman kita menjadi kerinduan kita supaya mereka sebenarnya karena sudah dibutakan dengan satu rasa ya manusiawi ya, yang memang harus, kalau Kevin jangan sampai suka dengan sesama jenis. Nah, itu bahaya, nggak boleh. Itu memang Tuhan marah sekali. Nah, harus memang berbeda ya. Suka dengan perempuan itu wajar, alami. Tetapi kadang-kala terbawa suasana perasaan, karena Alkitab bilang kan cinta itu lebih kuat daripada maut. Yang namanya udah cinta lupa segalanya. Mau orang tua bilang nggak pusing amat. Yang penting saya rasa nyaman, saya kok kebayang terus wajahnya, dibela-belain, senang, saya bahagia gitu. Sebenarnya itu hal yang menipu kadang-kala. Oke lah, tawarannya enak, jadi sah-sah aja kok hubungan dengan beda agama, tapi konsekuensinya ada. Kenapa? Karena kita sudah melanggar firman Tuhan. Karena jelas firman Tuhan, makanya kan tadi pertanyaan dari dulu menjadi perdebatan. Karena memang itu sebisa mungkin kita anak-anak muda dalam Tuhan memperhatikan ini, supaya tidak ada penyesalan di belakang hari. Yang pasti kalau Tuhan melarang, berarti ada konsekuensinya, ada harga yang pasti dibayar. Nah ngomong-ngomong kayak di akhirnya ini pasti ada struggle-nya, ada perjuangannya. Nah, gimana sama teman-teman kita yang udah terlanjur punya hubungan dengan yang beda keyakinan nih? Nah, puji Tuhan, untuk itu ada anak muda yang akan membagi kesaksian dalam hal ini. Ya, dia pernah terlibat untuk membangun satu hubungan dengan yang berbeda keyakinan, tapi puji Tuhan, karya Tuhan luar biasa sehingga dia boleh alami kasih Tuhan. Nah, lebih lanjut lagi kita panggilkan ya. Boleh. Kita ya. Panggilkan. Ya, boleh dipanggilkan. Ya. Silakan, nanti Marni akan membagi kesaksian. Silakan, Kak. Shalom. Shalom. Boleh diperkenalkan namanya, Kak? Boleh. Perkenalkan, nama saya Marni Situmeyang. Di sini aku mau bersaksi tentang pengalaman saya waktu saya bergaul dengan orang yang beda agama. Di sini aku bersyukur sama Tuhan. Aku diselamatkan Tuhan karena kasih Tuhan besar dalam hidup saya. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang mengalami masalah pergaulan yang mungkin beda agama, tolong
jangan sampai lanjutkan, jangan coba-coba. Dulu waktu saya pertama ke Jakarta 2012, saya tinggal di rumah paman saya nggak betah karena paman saya kurang pas sama saya. Terus saya disuruh pindah ke Jakarta, dan di Jakarta itu saya kerja 2012 akhir. Dan di situ dulu teman saya ini yang beda agama, dia kerjanya security sapam di mall, dan aku kerja di toko. Dan di situ dia sering datang, sering nyamparin saya ke situ, nanya, kenalan, tinggal di mana. Dan posisi saya itu dulu di situ kalau pulang kerja sama berangkat kerja saya jalan, dan itu lumayan jauh. Terus dia ngajak, ayo mau pulang bareng nggak? Awalnya sih saya bermain-main, saya cuma sekedar teman gitu kan, nggak apa-apa lah buat biar ada antar jemput saya. Sebenarnya saya nggak ada rasa, dan karena emang dia juga orangnya dewasa, mulai bulan demi bulan mulai ada rasa, mulai ada timbul perasaan. Tapi saya sadar kalau aku sama dia itu beda. Tapi nggak apa-apa lah, cuma teman ini, saya bilang kayak gitu kan. Nah, lambat laut mulailah timbul perasaan, dibawa ke rumah keluarganya, diperkenalkan. Sebenarnya saya takut, kalau menurut saya pribadi saya nggak serius sama dia. Tapi cowok ini yang dulu pacar saya itu menganggap kalau saya itu serius sama keluarganya. Terus perkenalkan tinggal di mana, orang mana, agamanya apa. Dan keluarganya itu udah tahu kalau agama aku Kristen. Terus keluarganya itu juga kayak nggak mau. Tapi karena dulu mantan cowok saya itu serius, terus dia tetap bawa saya keluarganya. Terus singkat cerita, di saat saya menjalani hubungan sama dia, hidup saya merasa hampa, ada kekosongan. Saya tetap beribadah sama Tuhan, tapi nggak dapat apa-apa. Karena saya tahu di saat saya menjalani hubungan itu salah bagi Tuhan. Dan setiap saya bekerja saya dipecat, keluar masuk, dan tidak pernah berhasil. Terus teman-teman saya, keluarga saya, mereka nggak tahu. Tapi mungkin ada yang bilang kalau aku itu bergaul sama beda agama. Terus ketahuan sama orang tua saya di kampung. Terus orang tua saya nasehatin, nah kalau emang kamu mau bergaul, jauhi yang beda agama, cari yang satu agama aja, nggak boleh. Terus saya menantang mereka, enggak, cuma teman saja kok mak, nggak lebih. Terus teman-teman saya juga kan di sana banyak orang muslim juga ya, mereka juga mendukung, jangan mari itu salah, enggak, aku cuma teman aja kok. Terus makin kesana perasaan saya makin besar sama dia. Terus dia sering bawa saya ke rumahnya, dan di dalam saya menjalani hubungan, pas di rumah dia saya itu seperti ratu, makan ditaruh, terus nggak pernah disuruh ngapa-ngapain, seperti ratu lah, diperlakukan baik. Iya, pokoknya saya itu nggak pernah capek, terus disanjung-sanjung banyak lah. Yang penting secara manusia aku nyaman sama mereka. Tapi di saat saya beribadah, saya mikir lagi, saya punya pasangan tapi tidak bisa saya bawa ke gereja, ngapain? Terus saya berdoa, tapi berdoa cuma sampai di mulut saja, bukan dari hati saya. Tuhan, aku tidak mau punya pasangan yang tidak bisa dibawa ke gereja, tapi cuma sampai di mulut aja. Terus udah itu saya dipecat lagi dari kerjaan, dipecat. Terus jadi saya sering bekerja tapi iya tidak ada hasilnya. Terus udah itu terakhirnya saya kerja di situ, saya dipecat lagi, dan mungkin itulah cara Tuhan Untuk saya mengingatkan ya. iya untuk meninggalkan dia. Terus saya pindah ke Depok, rumah kakak saya. Di situ aku masih punya perasaan sama dia, dan aku udah bawa semua baju-baju aku, udah pindah ke Depok. Terus udah itu dia masih datang ke situ. Terus kakak saya nanya, ini pacar kamu? Iya kak. Agamanya apa? Kamu nggak salah bawa ke sini. Terus kakak saya lihat mungkin karena dia baik, kakak saya masih bisa maklumin. Tapi kata kakak saya, dia ngomong sama dia, kalau emang kamu serius sama adik saya, kamu harus mau pindah agama sama dia. Terus dia nggak mau. Terus puji Tuhan, abang saya di Geraha Prima, saya udah nyari kerja di Depok nggak ada juga. Terus kata abang saya yang di Geraha Prima, udah deh kamu di sini aja. Sebenarnya rasanya berat, soalnya abang saya ini paling nggak setuju banget sama dia. Terus saya berpikir 2 kali, kalau saya ke rumah abang saya, otomatis saya nggak bisa ketemu dia lagi.
Tapi begini juga aku nggak punya kerjaan. Terus saya bertanya sama Tuhan. Saya bergaul sama dia kurang lebih 5 tahun. Iya. Tapi di saat saya bergaul, teman-teman boleh tahu apa yang saya rasakan. Saya sangat takut. Dalam hati saya itu kayak nggak punya pandangan kalau nggak ada lagi pria selain dia. Dan di saat dia nggak ada kabar, saya sakit minta ampun, kayak nggak punya harapan. Saya itu kayak nggak punya Tuhan. Pas dia nggak ada kabar, sehari pun saya merasa mau mati. Saya nangis terus. Saya kayak orang gila kalau nggak ada kabar dari dia. Dan puji Tuhan, pas 2016 akhir mau Natal, saya beribadah di Depok. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, ini masalahku, ini persoalanku Tuhan. Semua orang tidak setuju dengan apa yang aku lakukan sekarang. Tuhan beri aku jalan, kalau emang harus putus, harus meninggalkan dia, beri aku hati Tuhan. Karena aku ingat, kayaknya kalau tanpa dia aku itu nggak bisa hidup. Sehari aja nggak ada kabar, aku merasa kayak mau mati, kayak orang gila. Di situ aku berdoa, kalau Tuhan mau ngasih gantinya, syukur. Kalau Tuhan nggak ngasih gantinya juga nggak apa-apa Tuhan. Pas tahun baru, Natal 30 aku pindah ke sini. Puji Tuhan, aku belum gereja di tempat Om Donfri. Kakak ipar saya bilang di situ ada gereja kok dek, kalau kamu mau gereja di situ nggak apa-apa. Mulai saya mengikuti muda-mudi di sana, gereja di sana. Di situ Tuhan memperlihatkan bahwa kasih Tuhan itu besar bagi kamu. Tuhan itu seperti berbicara kepada aku. Sebenarnya secara manusia hati saya sudah terluka. Tuhan, beri aku hati, apapun yang sudah aku tinggalkan Tuhan, biarlah ini yang terbaik bagi aku. Dan di situ di saat aku beribadah, Tuhan seperti berbicara kepada aku bahwa hidup kamu itu berharga. Hidup kamu itu jauh dari berharga daripada apa yang kamu pikirkan. Tetaplah bertahan dalam Tuhan, Tuhan pasti pulihkan hati kamu yang hancur. Di situ aku melihat bahwa Tuhan itu ada nyata menolong aku. Dan terus saya terlibat dalam melayani. Saya merenungkan kebaikan Tuhan. Tuhan, kalau dulu saya jadi kepada orang yang tidak Tuhan sukai, mau jadi apa hidup saya? Tapi Tuhan sayang, Tuhan punya rencana yang indah bagi saya. Tuhan mempertemukan aku dengan orang-orang yang sayang sama aku. Dan Tuhan juga menggantikan yang jauh lebih baik dari dia yang satu iman sama aku. Di situ aku bersyukur bahwa rencana Tuhan itu indah bagi kita saat kita sungguh-sungguh untuk meninggalkan hal yang tidak baik. Amin. Puji Tuhan. Kesaksian yang luar biasa sih. Ya. Jadi kayak dari awal temenan, awalnya kan cuma temenan. Iya, rasa nyaman. Perhatian yang lebih. Iya, apalagi yang tadinya nggak ada perasaan. Iya, awalnya jadi kayak baru kenalan, tiba-tiba langsung ada perasaan karena dia baik juga, sopan juga mungkin ya kan. Jadi dewasa itu yang buat merasa jadi nyaman ya. Tapi kalau aku boleh tanya, faktor yang dalam diri kakak itu yang mau sama dia itu apa tuh kak? Jadi kayak kakak nih, faktor dalam diri kakak bisa yang menaruh hati, yang mengubah yang tadinya nggak ada perasaan, tapi belakangan karena ya yang dilihat cowoknya itu perhatian mungkin. Iya benar. Faktornya sih pertama dia dewasa. Dewasa itu ya. Iya. Terus aku kan orangnya suka manja gitu ya. Terus apapun yang aku minta selalu diturutin sama dia. Jadi itu yang bikin aku pertama nyaman. Nyaman, iya. Jadi apapun masalahnya dia selalu ngalah sama aku. Jadi karena kedewasaannya dia, dari perhatiannya dia, sehingga menimbulkan rasa nyaman. Itu dia. Jadi makanya bisa menaruh hati ke dia. Iya. Tapi puji Tuhan, karya Tuhan begitu baik ya. Baik buat Kak Marni ini sampai walaupun banyak banget jatuh bangunnya kayak bekerja terus dipecat, dipecat, dan mungkin cara Tuhan juga yang kakak jauh dari dia, kakak di sini dan dia di sana, jadi emang sengaja Tuhan buat supaya kakak ini nggak terlalu terikat sama dia lagi kan. Nah, selain itu ada nggak sih kak
selain itu yang buat kakak bener-bener mau lepasin dia, relain dia gitu? Ada nggak yang bisa caranya itu gimana bisa ngelupain dia atau ngerelain dia itu? Iya, caranya ngelupain dia sih saya pertama berserah sama Tuhan. Karena udah sering saya mau meninggalkan dia tapi mengandalkan kekuatan saya sendiri, tapi sering gagal. Dan saya mencoba Tuhan, saya berkata sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, Tuhan ini masalahku. Mungkin kalau aku sendiri yang harus meninggalkan dia tidak sanggup, Tuhan bantu aku berdoa. Terus mungkin Tuhan sudah kasih jalan sama saya. Terus ya udah, tapi biarpun aku udah putus sama dia, puji Tuhan tidak ada rasa sakit sedikit pun. Di situ aku melihat kalau Tuhan itu sudah membalut hati saya. Memulihkan. Iya. Nah itulah kasih Tuhan ya yang dialami. Jadi Tuhan buat dengan sedemikian rupa sampai pindah ke Depok ke Jonggol. Itu cara Tuhan. Kalau tidak mungkin oleh kekuatan seperti Marni tadi kesaksian itu nggak bisa memang. Tapi oleh tuntunan dan cara Tuhan yang kadang-kala di luar pemahaman kita atau Tuhan buat seperti itu, ternyata tujuannya Tuhan baik. Itu karena ada yang lebih baik lagi, yang terbaik yang Tuhan siapkan. Sama sih ada teman aku juga, teman dia kayak dia susah banget ngelepasinnya, katanya aduh aku susah nih ngelepasin dia karena udah terlanjur sayang sama dia. Dan dia masalahnya juga dia deket sama pasangannya, jadi satu lingkungan dan dia susah banget lepas. Mungkin ada nggak sih Kak tipsnya buat dia bisa kayak sedikit demi sedikit ngurangin perasaan itu? Ya dulu juga saya seperti itu. Udah banyak teman-teman yang larang jangan mari itu salah, padahal sebenarnya mereka itu beda agama sama aku. Tapi mereka masih perhatian mengingatkan aku, tapi aku menolak. Enggak kok, saya itu menganggap sepele, ngapain didengarin orang aku yang jalanin kok gitu. Tapi pas kesana-sananya Tuhan kayak ngasih peringatan kalau itu salah, tapi saya masih mengabaikan itu. Terus pas ada satu titik saya udah nggak kuat sama nasihat-nasihat orang yang sayang sama aku, nasihat-nasihat orang yang perhatian sama aku. Saya mulai merenungkan, oh iya ya, apa yang saya jalan ini emang benar salah, ini nggak pantas gitu kan. Terus saya berserah sama Tuhan, kalau emang kita mau benar-benar sungguh-sungguh ingin melepaskan yang salah itu menurut Tuhan, kita itu meminta sama Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, biar Tuhan kasih kekuatan buat kita, biar kita melepaskan itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, benar-benar tidak bisa. Ya puji Tuhan banget ya Kak, udah kasih udah kasih kesaksian dan udah, puji Tuhannya udah terlepas dari yang hubungan yang lama. Nah, menurut Kak Donfri, pendapat Kak Donfri tentang kesaksian Kak Marni ini? Makanya penting sih bagi kita ya anak-anak muda untuk mulai mendoakan pasangan. Karena seperti dari awal saya bilang tadi, yang rasa nyaman itu kan karena perhatian awalnya nggak cinta ya tadi ya. Awalnya nggak cinta tapi perhatiannya diperlakukan seperti ratu. Itu mah strateginya untuk menarik perhatian. Ya biasa laki mah begitu kan biasanya. Supaya dapat perhatian perempuan, wow, mungkin berbeda dengan kebiasaannya, tetapi untuk menarik perhatian begitu. Apalagi ini berbeda agama. Pasti akan diperlakukan sebaik mungkin untuk supaya dia jatuh cinta dengan saya. Intinya begitu. Tapi ternyata itu sudah hal yang tidak baik, itu menipu. Itu tipu daya kuasa kegelapan. Ya. Makanya sebenarnya kita sebagai anak muda dalam Tuhan, mungkin saya mah masih berapa tahun planning saya untuk merit gitu. Tapi nggak salah sudah mulai didoakan. Karena kalau tidak mulai digumulkan dan didoakan, kita akan masuk pada satu keadaan seperti terjebak dalam satu hubungan yang sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Saran saya, doakan pasangan kita. Kevin, mulai doakan, minta Tuhan, saya minta pasangan yang terbaik yang dari Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan. Nggak apa-apa, mulai doakan dari sekarang gitu loh. Dan ingat loh, kita diperhadapkan dengan situasi begini di Indonesia. Dari sosial budaya kan, memang sih mungkin dengan banyak kasus ya, kita mungkin sudah dengar kok. Buktinya Kak, itu ada yang menikah loh beda agama,
Iya, Itu dia, ada yang begitu kan? begitu benar. Sampai sudah punya anak loh. Iya. Tapi kasihan, tetap ada harga yang perlu dibayar. Kalaupun sudah terlanjur demikian, saya ibaratkan begini loh, seperti dalam satu perahu, kan seringkali rumah tangga itu digambarkan seperti perahu. Itu perahu, iya. Yang laki dan perempuan sama-sama mendayung, tapi karena berbeda, yang satu dayung ke kanan, satu ke kiri, sampai nggak pada tujuan. Nggak sampai, malah tenggelam kan? Iya betul. Dan kasus yang terjadi banyak yang terjadi perceraian. Dan resikonya kalau yang sudah menikah di gereja, oke lah, mungkin pasangan yang laki ikut, udah nggak apa-apa ya, sepakat dari awal pembicaraan, ya udah kita nikah, tapi sudah kita nikah di gereja, oke nggak masalah. Tapi sudah kita nikah, saya akan balik ke agama saya. Ada persetujuan begitu. Tapi hati-hati bagi perempuan yang sudah menikah, berbeda pasangan, berbeda iman dengan pasangan yang berbeda iman, menikah di gereja, resikonya ketika terjadi perceraian dia nggak bisa menikah lagi. Gitu. Karena apa? Diperhadapkan dengan sosial dan budaya. Gitu. Budaya Indonesia pun ya memang, kalau kita kan sekarang pun situasi sekarang nggak masalah kok ya, kawin cerai juga masalah, tapi kita punya firman Tuhan yang jadi dasar hidup kita, gitu loh. Makanya penting bagi kita deh, anak-anak muda dalam Tuhan mulai mendoakan, karena kasus yang terjadi ketika sudah sampai kepada satu hubungan yang lebih serius lagi, sampai kepada rumah tangga, ending-endingnya perceraian. Sampai oke, sudah menikah, punya anak, bingung anaknya mau kemana, ikut papa gitu ya. Aduh, bingung anaknya, kasihan. Dalam satu rumah tangga berbeda arah, karena ini keyakinan ini satu arah hidup kita loh, pandangan hidup kita yang nanti bukan cuma berhubungan dengan kehidupan sekarang yang kita jadi, tapi kehidupan yang akan datang sesudah kematian gitu. Jadi menikah itu bukan cuma sekedar happy saja. Oh nggak masalah beda agama, it's okay, yang penting nyaman, happy. Tidak, karena kita akan diperhadapkan dengan tanggung jawab hidup kita. Yang benar, pernikahan itu bukan main-main. Bukan main-main. Jadi nggak ada istilah kita dalam Tuhan ya. Sesudah menikah bisa cerai lagi, nggak bisa. Berarti kita bohong dong. Kan waktu kalian mah yang belum menikah, anak-anak muda ya yang belum menikah, kan mungkin ada masukan nih. Kalau sudah menikah pasti akan diperhadapkan dengan yang namanya janji nikah. Hanya maut yang memisahkan. Jangan sampai karena masalah dipisahkan. Karena sesuatu terjadi perpisahan. Jangan. Apapun alasannya, kalau sudah menikah tidak bisa dipisahkan. Makanya itu baik-baiklah kita mulai memilih pasangan hidup dengan cara apa? Mulai doakan. Gitu. Minta, Tuhan pasti kasih kenyamanan kok. Di komunitas kita anak-anak Tuhan masih banyak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Tugas kalian apa? Berdoa, minta pasangan itu dari Tuhan. Oke. Kalau gitu, aku boleh minta ayat nggak Kak? Buat ayat penguat kita, mungkin ayat pegangan kita. Jadi setiap kita, dimanapun kita berada, di lingkungan apapun dimana kita berada, itu ayat bisa jadi pegangan buat kita. Nah, yang pasti ayat tadi ya, yang 2 Korintus 6 ayat 14 itu jadi pegangan kita. Kita ini anak terang. Anak terang digambarkan yang di luar kita berarti gelap lah. Karena firman Tuhan bilang gitu ya. Kita terang tidak bisa ya bersatu dengan yang gelap. Itu. Mau apapun alasannya, mau apapun strategi kita, nanti saya akan menangkan dia, tidak. Karena firman Tuhan sudah bilang, perhatikan baik-baik, yang berbeda keyakinan itu pasangan yang tidak seimbang. Tidak seimbang, saya jelaskan sedikit. Yang tidak seimbang bukan karena Kevin kurus, punya calon yang beda agama, berisi, bukan apa ya, tapi saya bilang berisi lah ya, padat gitu. Itu pasangan yang tidak seimbang. Maksud tidak seimbang, berbeda keyakinan. Makanya jadi ayat pegangan anak-anak muda 2 Korintus 6 ayat 14. Gitu. Jadi kita harus cari yang terang deh, terang sama terang. Harus cari yang sesama biar kita sama-sama bisa menerangi sekeliling kita. Puji Tuhan. Dan ada pertanyaan terakhir yang dari aku sendiri pengen tanya, sebenarnya kita boleh nggak sih pacaran, anak-anak muda ini boleh nggak sih pacaran kayak umur-umur remaja? Kan sekarang banyak remaja-remaja yang pacaran, yang nggak tahu apa tuh pacaran itu apa,
SD pun sudah ada pacaran loh. Oh sudah ada. Aku tahu aja dari SMP, SMA gitu kan udah banyak banget yang mau pacaran karena mungkin kan ngikut-ngikut teman-temannya kali. Nah aku makanya mau tanya pacaran itu boleh nggak sih? Sebenarnya kalau dalam Tuhan tidak ada istilah kata pacaran. Oh ya. Dalam Tuhan itu membangun satu hubungan menuju pernikahan. Oh. Kalau pacaran kan konotasinya apa? Coba-coba. Oh ya. Betul nggak? Pacaran itu konotasinya coba-coba gitu. Jadi makanya sebenarnya kalau bahasa Alkitabnya membangun hubungan menuju pernikahan Iya. gitu loh. Jadi tidak ada main-main lagi deh. Serius. Berarti kita sudah siap. Dan saran saya sebenarnya tidak, ini masalah perasaan kan. Kalau kita diperhadapkan dengan hak asasi manusia, oh pendeta itu larang lo nggak boleh pacaran. Jadi cuman Alkitab itu jadi tolak ukur kita. Sebisa mungkin saya sudah rasa siap untuk membangun satu hubungan menuju pernikahan. Ya sesalnya. Kalau untuk konotasi pacaran sebenarnya itu negatif, jelek. Makanya dianjurkan sebisa mungkin, menurut saya, pandangan saya, dianjurkan sebisa mungkin yang sudah matang lah, sudah siap. Kalau Kevin masih SMP mau pacaran, Enggak, aku udah. nanti setan bawa, Oh, iya. nah, jatuh dalam dosa, Iya. habis hilang kan gitu. Iya betul. Salah satunya Kak Marni ya, udah punya hubungan yang akan lanjut ke Puji Tuhan ya, Tuhan Puji ganti Tuhan. ya. Yang terbaik Tuhan ya, berikan yang- doakan ya. Nah, pasti kita doain. Puji Tuhan, saat kita melepaskan yang salah menurut Tuhan, Tuhan pasti gantikan yang lebih baik. Puji Tuhan. Itu pasti Tuhan kasih yang terbaik ya, asalkan kita mau Melepaskan apa yang salah menurut Tuhan. iya, dan kita berdoa, bergumul juga Iya. untuk pasangan kita nanti ya. Iya. Pada intinya sih saat kita menjalani hubungan yang salah, di saat kita mau meninggalkan dia, kita harus sungguh-sungguh dari hati kita dan juga Iya. mengandalkan Tuhan. Betul. Tuhan pasti tolong. Puji Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih banyak Dika Puji udah Tuhan. sharing-sharing sama kita di sini. Aku bersyukur banget bisa terima kesaksian dan juga dari ayat dari Kak Donfrey bisa menguatkan aku juga, bisa menjadi pegangan buat aku kalau kita anak-anak terang harus bisa menjadi terang dan membawa terang itu bersama pasangan kita gitu yang sesama terang. Jadi gitu ya guys, kesimpulannya kita jangan sampai memilih pasangan yang berbeda karena ayat yang sudah dikasih Kak Donfrey di 2 Korintus 6 ayat 14 ya. Itu yang bisa menjadi ayat pegangan kita, penguat kita dan juga pengingat kita juga. Di satu lagi Bang, mau didoakan. Mulai didoakan benar. Betul. Kayak yang single kita doain supaya Dalam komunitas itu tuh banyak, stoknya banyak. jadi jangan takut habis. Banyak. Jangan takut Puji habis. Tuhan, puji Tuhan. Karena Tuhan udah menyediakan banyak dimanapun. Amin. Amin. Jadi itu aja guys podcast kali ini. Semoga semua yang kita bahas di sini dapat memberkati. Sekali lagi terima kasih Kak. Oke, sama-sama Tuhan berkati ya semua. Berkati dan semuanya kita diberkati. Amin. 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 Sekian podcast kali ini. God bless you.